kebetulan aku punya tim, memang strong team yang kita sama-sama bikin sejenis UMKM yang bergerak di bidang jasa laundry atau Minato. Oke. Jadi kita punya kurikulum nature ini kayak gimana? Kita punya kelas itu pakai bambu. Kita berangkat dari problem yang ada di masyarakat. Tuh. Karena pada saat itu memang penyelenggara pinjaman online itu tuh nggak banyak. Dan memang banyak banget masyarakat itu yang tadi Kak Rizky bilang yang unbankable sama underdeserved dari lembaga jasa keuangan konvensional. Selamat siang Sobat Rupiah Cepat, welcome to Rupiah Cepat Podcast. Katanya Ibu Yolanda sama Pak Gilang punya bisnis sendiri ya? Iya, kebetulan bisnis kecil-kecilan. Oke. Berarti bisa dibilang Bu Yola sama Pak Gilang punya UMKM sendiri ya, berarti. Oke, berarti pas banget nih. Kan kita lagi bahas UMKM, Bu Yola sama Pak Gilang juga punya UMKM. Nah, gimana sih menurut Pak Gilang mungkin dulu ya? Tapi sebelum aku nanya pertanyaan ini, aku boleh share dulu nggak bisnis Pak Gilang apa? Oke, Kak Rizky. Jadi kebetulan saya punya lapangan. Yang pertama saya punya lapangan mini soccer. Oh, ada kayak 3. futsal gitu? Iya, yang lebih besar lagi. Gede lagi namanya futsal. mungkin pernah teman-teman dengar Nathan Arena dan Nathan Mini Soccer. Ada 2 di Bogor dan 1 di Banten. Kemudian saya juga punya jasa konstruksi atau jadi kontraktor pembuatan lapangan. Spesialisnya di futsal, mini soccer dan sepak bola. Kemudian saya punya konveksi aparel. Jadi jersey custom printing, kita ada mesin, ada konveksinya. Gitu, dan saya juga ada sekolah alam dari mulai TK, SD sampai SMA. Sekolah alam ini sekolah di alam liar gitu atau gimana? Jadi sekolah alam kurikulumnya tetap pakai kurikulum nasional tapi based on-nya nature. Oke. Jadi kita punya kurikulum nature ini kayak gimana? Kita punya kelas itu pakai bambu. Gitu. Jadi bukan bangunan permanen lah. Aku boleh tahu nggak lokasinya di Banten. mana? Di Banten. Rizky mungkin mau jadi relawan ngajar, nanti kapan-kapan boleh saya undang ngajar. Oke. Berarti tadi dengan bisnis ini dulu pas Pak Gilang mau bikin bisnis ini, pas mau merintis bisnis ini, dulu ada kendala modal nggak sih? Ya, sebenarnya gini, kita itu kan proses ya, Kak Rizky ya. Jadi nggak bisa lihat dari hari ini. Ya, jadi saya itu mulai pribadi ya, kita sharing pribadi, mulai usaha itu dari mulai awal kuliah. Gitu. Jadi awalnya itu kalau boleh cerita sedikit, mungkin ini relate dengan teman-teman yang baru mau mulai usaha kan. Jadi saya bikin waktu itu kayak distro gitu. Modalnya adalah saya nggak pakai modal waktu itu, karena saya bikin PO. Berarti dulu Pak Gilang mulai dari bisnis apparel dulu berarti? Clothing waktu itu. Clothing. Ya, jadi bikin clothing, kebetulan ada kenalan temen yang punya vendor. Jadi saya bikin desain, modalnya desain, kita bikin PO, saya share ke teman-teman. Nanti yang mau kita tulis dan dia DP. Nah, dari uang DP itu saya jadikan barangnya. Nanti pas lunas baru awalnya kayak gitu, Kak Rizky. Jadi sebenarnya kadang gini ya, kadang modal itu penting gitu, tapi nggak semuanya bisa gara-gara modal kita nggak bisa usaha gitu loh maksudnya. Jadi banyak cara, gimana caranya kita bisa mulai. Intinya sih harus mulai, jangan kebanyak mikir. Jadi mulai dulu aja, ya mulai aja gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Itu sih. Jadi makanya modal tuh sebenarnya maupun kecil maupun gede gitu, yang penting kita coba dulu aja. Ya. Oke, I see. Tapi kalau berarti kendala dalam modal dulu nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau untuk yang usaha lapangan bola itu modalnya gede nggak sih? Modalnya lumayan. Itu didapetin saya dari mulai gaji, maksudnya dari pendapatan selama ini ngumpulin. Ya penting yang nabung ya, Kak Rizky. Jadi itu diputerin ke suatu yang bisa produktif gitu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin aku next ke Bu Yolanda nih, Bu.
Boleh cerita nggak Bu tentang bisnis apa sih yang Bu Yolanda lagi pegang saat ini? Iya, mungkin tadi sedikit aku juga salut sama Kak Gilang ya, karena memang bisa bisa memberdayakan financial literasinya. Jadi dari distronya, kemudian PO, di mana modal PO-nya itu digunakan untuk membelanjai barang, produknya, kemudian dari income diputar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Ya, aku juga salut, maksudnya nih teman-teman juga nih, buat teman-teman yang menonton podcast ini, ya salah satunya kita bisa memahami pentingnya financial literasi untuk accelerate kita punya financial ekonomi atau financial freedom kita. Nah kalau aku selain aku kan di Rupiah Cepat sekarang ini. Nah kalau mungkin sedikit berbeda dengan Kak Gilang. Kalau Kak Gilang kan memang real entrepreneur kan. Kalau aku kebetulan aku punya tim, memang strong team yang kita sama-sama bikin sejenis UMKM yang bergerak di bidang jasa laundry atau binatu. Kalau teman-teman pernah dengar nih yang namanya Kirei Wash and Beyond, itu pernah dengar ya. Ya, saat ini kita punya 20 laundry chain satu Indonesia. Nah, kebetulan itu ada part dari keluarga dan juga teman bisnis. Nah, menariknya adalah salah satu sumber permodalan kita itu juga berasal dari financial technology. Tapi saat ini bukan peer-to-peer lending, tapi kita memanfaatkan permodalan dari salah satu penyelenggara crowdfunding. Memang sih agak mirip. Jadi kalau misalnya peer-to-peer lending itu kan loan based kan. Ada yang punya dana, kemudian disalurkan, pinjamannya juga cepat ke borrower. Nah kalau beda sama crowdfunding itu dia equity based. Jadi si pemodal ini memiliki saham di perusahaan yang akan dibiayai dengan adanya jaminan untuk di buyback atau dibeli kembali dalam periode tertentu. Nah kebetulan salah satu sumber pemodalan kami itu adalah equity crowdfunding. Seperti itu. Nah tapi kami juga memberdayakan ke keluarga besar Kirei, teman-teman di Kirei, ya tenaga-tenaga pekerja di Kirei. Apabila mereka punya kebutuhan mendesak, nah mereka bisa nih memanfaatkan pinjaman online salah satunya Rupiah Cepat untuk kayak misalnya mengambil gaji lebih awal melalui pinjaman di Rupiah Cepat seperti itu. Jadi saling berkesinambungan lah. Simbiosis mutualisme. Betul. Jadi kita mau membangun salah satu ekosistem finansial. Jadi teman-teman di Kirei Wash juga kesulitan dalam menghadapi kebutuhan mendesak. Mereka tahu harus mencari alternatif pinjaman kemana, dan permodalan kita pun dibantu oleh salah satu financial technology. Seperti itu. Yang penting bijak ya Ci ya. Betul. Ya. Benar. Sama satu lagi nih Kak Rizky, kalau Kak Rizky suka bola, saya itu punya klub Liga 3 di Indonesia. Namanya Nathan Lebak FC. Jadi kita berlaga di zona Banten. Oh. Gitu. Cuman sekarang lagi postpone karena kemarin ada kejadian di Kanjuruhan kan. Oh iya. Gitu. Semoga cepet selesai lah. Sih. Pak Gilang kayaknya base-nya Banten banget ya kayaknya. Iya. Banten FC. Pak Gilang tinggal di Banten. Iya, saya ada rumah di Banten. Oh, ada rumah di Banten. Banten Serang ya? Di Maja sih. Oh, di Maja. Di Maja. Oh. Pernah ke sana, Rizky? Enggak. Oh, enggak. Jauh. Aku tinggalnya di Tangerang juga soalnya. Oke. Siap. Oke. Berarti dari pengalamannya Ciola bahwa benar yang financial technology bukan hanya peer-to-peer lending, bisa juga crowdfunding atau misalnya multi finance atau apa, itu benar-benar berpengaruh gitu ya Ci ya kepada bisnis, suatu bisnis gitu. Oke. Keren banget ya Bu Yolanda sama Pak Gilang. Kalau aku nggak ada bisnis. Belum kali. Belum ya, mungkin belum. Aku masih ya muda sih, jadi ya insya Allah ya. Amin. Sesuai sama passion kan Rizky. Jadi buat teman-teman juga nih ya, tipsnya kalau misalnya mau bikin bisnis itu harus sesuai dengan passion. Contohnya kayak saya sama Ciola kan bisa kerja dan bisa usaha karena passionnya memang di situ. Jadi sesuatu kalau udah
Kalau sudah passion itu mau capek ya, mau kayak gimana tetap jalani enjoy karena kan passion. Jadi kalau misalkan mau teman-teman mau berusaha, mulai usaha, coba aja mulai dari hobinya apa gitu. Sukanya apa? Kalau suka makan ya mungkin bisa bikin F&B. Kalau misalkan suka fashion bisa bikin clothing line dan lain-lain. Jadi mulai dari passion gitu. Oke. Berarti Pak Gilang fashionnya bola? Ya, karena saya suka bola kan. Sama baju? Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti ya emang ya, aku sih dulu sih pernah punya kayak UMKM, kayak bisnis juga gitu. Dulu aku suka makan sih. Ya jadi kan sesuai kata Pak Gilang tadi kalau passionnya makan misalnya gitu, jadi kan bisa bikin F&B gitu. Aku punya sih dulu. Aku tuh dulu pernah bikin jualan di Shopee gitu, kayak kimchi sama kentang kering gitu. Kalau kentang keringnya aku ambil dari orang, kalau kimchi aku bikin sendiri. Karena kebetulan aku bisa masak. Dan aku bikin kimchi sendiri. Cuma waktu itu terhenti sih gara-gara satu dan lain hal. Nah mungkin teman-teman penonton di podcastnya Rupiah Cepat mungkin juga banyak yang pengalamannya kayak aku kali gitu ya. Kayak yang udah bikin, terus tiba-tiba kayak berhenti gitu. Entah gara-gara modal kah atau mungkin gara-gara niatnya kurang kah atau gimana gitu. Kalau dari Pak Gilang sama Bu Yola nih, gimana sih tips and trick untuk bisnis itu supaya kita ada niat terus gitu buat jalan gitu loh. Ada nggak tips and trick? Iya. Iya, yang pertama sih kalau ya kita ngomongin Rupiah Cepat dulu lah. Karena kan Rupiah Cepat ini juga merupakan bisnis kita bersama ya. Sebenarnya kenapa sih Rupiah Cepat itu ada dan kenapa sih kita bisa ada sampai sekarang? Karena memang spiritnya itu dari awal kita mau jalan Rupiah Cepat itu kita berangkat dari problem yang ada di masyarakat. Karena pada saat itu memang penyelenggara pinjaman online itu tuh nggak banyak. Dan memang banyak banget masyarakat itu yang tadi Kak Rizky bilang yang unbankable sama underdeserved dari lembaga jasa keuangan konvensional. Kayak misalnya nih kalau kita lihat pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang gorengan, pedagang pulsa, mereka itu kan nggak punya kolateral. Mereka itu nggak bisa mendapat akses permodalan untuk mereka membeli bahan baku atau ya buat muter usahanya lah. Nah, kebetulan pinjaman online saat itu kan masih sedikit dan itu lumayan banyak diminati. Dan memang spirit kami itu membangun kepercayaan dari mereka dan untuk mereka. Jadi makanya salah satu tagline Rupiah Cepat itu adalah when need meet trust. Nah, kami ada sampai sekarang ini juga karena memang vision kami ke arah sana. Memang kami ingin membangun menciptakan turut serta dalam menciptakan inklusi keuangan di Indonesia saat ini. Dan kami memang bertujuan untuk support credit gap yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat data kan memang sampai dengan sekarang ini masih terdapat credit gap sebesar 1.650 triliun. Artinya adalah lembaga jasa keuangan sekarang ini tuh hanya dapat melayani sekitar 1.000 triliun penyaluran kredit pada masyarakat. Sedangkan berdasarkan data, masyarakat kita itu, khususnya masyarakat UMKM, itu butuh sekitar 2.650 triliun. Jadi memang teman-teman 102 penyelenggara fintech peer-to-peer lending ini punya spirit yang sama untuk membantu menutup gap tersebut. Mantap. Seperti itu. Oh, mantap banget. Berarti mantap, emang benar-benar adanya peer-to-peer lending di Indonesia ini benar-benar memberikan dukungan yang sangat besar ya gitu Ci ya kepada UMKM yang ada di Indonesia sih. Aku baru tahu sih perihal yang gap ini yang 1.000 triliun sama 2.000 berapa triliun itu. Oh, I see. Oke, kita bertambah guys pengetahuannya. Kalau menurut Pak Gilang gimana Pak? Ya kalau saya sih intinya gini, kalau mau bisnis sustain kan harus ada continuity kan, maksudnya main game-nya adalah kita harus tetap belajar, jangan pernah cepat puas. At least kalau teman-teman bukan basicnya entrepreneur pun, entrepreneurship itu harus ada di diri. Karena jiwa entrepreneur itu mau dia karyawan, mau dia pengusaha pure, itu harus punya. Kayak misalkan negosiasi, komunikasi, selling skill. Jadi kita itu bisa punya jiwa yang tahan banting lah istilahnya. Karena as a karyawan pun kita harus punya itu kan. Bukan cuma hanya entrepreneur. Jadi
jiwa-jiwa entrepreneurship itu yang memang teman-teman juga harus milikin gitu Kak Rizky, karena akan berdampak kepada kehidupannya dia di masyarakat. Ya, kayak gitu. Paham. Oke, thank you banget Pak Gilang sama Bu Yolanda jawabannya. Oke, next aku ada terima beberapa pertanyaan dari sobat-sobat Rupiah Cepat yang udah masukin pertanyaan di beberapa sosial media kita. Oke, ada 3 pertanyaan yang kita udah pilih ya, dan terus saat ini pengen aku tanyakan kepada Bu Yolanda dulu kali ya. Terus kapan sih Ci saat yang tepat untuk memulai bisnis? Kayaknya emang banyak nih yang tertarik nih sama memulai bisnis nih. Jadi kapan sih Ci waktu yang tepat? Sebenarnya tadi udah disampaikan sama Kak Gilang juga, dan seperti disampaikan oleh Om Bob Sadino. Bisnis yang tepat itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan hanya dipikirkan. Ya, jadi sepanjang teman-teman ini memiliki keberanian, yang penting punya keberanian, waktu, dan ada partner, karena kan semuanya nggak bisa jalan sendiri ya. Nah, mulai dulu aja. Yang penting mulai dulu, karena pada saat dijalankan, the real problem sama obstacle itu yang akan muncul. Ya, jadi sepanjang belum dijalankan itu sebenarnya masalahnya belum ada, tapi pada saat dijalankan punya keberanian, ya itu pada saat itu juga kalian tahu sebenarnya masalahnya apa sih, dan dari masalah tersebut kita bisa belajar dan kita bisa create our own path dan profit sendiri, seperti itu. I see. Berarti emang kapan ini bukan masalah ya Ci ya, yang penting iya, berarti mah yang penting mau atau enggak mulai gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Bagaimana sih mengatur keuangan bagi pekerja full time dan entrepreneur? Bagaimana mengatur keuangan bagi pekerja full time dan aku baru paham pertanyaannya Pak Gilang. Gimana Pak? Jadi mungkin maksudnya bagi pekerja yang pengen mempunyai usaha mungkin ya. Jadi mungkin atur keuangannya adalah memisahkan rekening tadi yang saya bilang. Jadi contohnya misalkan saya pribadi nih ada rekening gaji mungkin kan. Nah kemudian kalau untuk usaha diaturnya biar nggak kecampur dengan pribadi dan lain-lain, harus mempunyai rekening usaha. Kenapa? Karena kedepannya kita nggak pernah tahu usaha kita akan besar. Kalau misalkan sudah dari mulai awalnya aware terhadap financial statement dan lain-lain kayak gitu, itu bisa membantu kita untuk ke bank, nanti misalkan pinjaman. Karena bank itu kan tadi kayak Rizky bilang kan butuh data-data kan. Nah, data-data keuangan itu yang harus tercermin pada rekening. Nah, gitu. Jadi rekening ini satu hal yang menurut saya sangat penting dimulai dari awal. Jangan sampai nanti setelah bisnisnya ongoing dan sudah besar, itu akan bermasalah di sana. Karena bank akan melihat tuh, atau peer-to-peer lending yang lain yang produktif akan melihat bahwa ini cash flow-nya itu terbaca atau enggak gitu. Nah dari situ sih, jadi pemisahan antara rekening, gaji, kemudian bulanannya sama dengan rekening usahanya, itu harus beda gitu. Intinya sih gitu. Oke. Paham. Berarti kan tadi setelah kita dengar-dengar nih ceritanya kan berarti Bu Yolanda sama Pak Gilang kan berarti sekarang kan kerja juga nih. Terus juga kan punya bisnis juga gitu. Apa sih tantangan terbesar dari melakukan dua hal tersebut at the same time gitu? Yang satu bekerja juga, terus yang kedua juga punya bisnis sendiri gitu. Ci Yolanda bagaimana Ci? Mungkin tantangannya itu adalah managing people-nya kali ya. Karena kan kalau kita lihat kan kalau jasa binatu itu kan we depend on people ya. Nah ya jadi ya bagaimana kita itu sebisa mungkin membuat teman-teman kita yang bekerja itu merasa nyaman dan menjadikan tempat kerja mereka itu adalah rumah keduanya mereka. Nah makanya itu karena kita juga masing-masing punya kesibukan sekarang ini, itulah pentingnya kita punya super team yang bekerja bersama-sama kita dalam mengontrol bisnis tersebut. Seperti itu. Betul. Ya, kalau Pak Gilang sendiri kalau dari saya sih setuju banget sama kata Bu Yola ya. Jadi management people tuh memang paling susah gampang lah ya. Iya. Jadi kadang-kadang memang harus ada perlakuan khusus. Selain itu memang time management juga paling penting. Jadi gimana caranya kita itu bisa membagi waktu nih Kak Rizky antara bekerja daily-nya sama berusaha. Kadang kita nggak tahu ada masalah apa di usaha kan. Nah itu at the time kita harus
sama-sama jalan. Intinya sih bisa multitasking lah. Nah balik lagi kalau misalkan memang passion, jadi apapun masalahnya pasti ya bakal seneng aja gitu, masih jalanin aja gitu sih intinya. Jadi time management sama people management. Oke. Memang ngurusin manusia itu lebih susah sih daripada ngurusin barang. Iya, kalau mesin kan tinggal dicolok. Iya, kan? jadi kalau manusia enggak. Oke. Segitu aja 3 pertanyaan dari sosial medianya Rupiah Cepat. Thank you banget Pak Gilang sama Bu Thank you Yolanda. banget juga Kak Rizky. Banget udah memberikan, aku jadi taunya lebih banyak sih gitu. Meskipun aku juga bekerja di Rupiah Cepat, tapi aku makin tahu tentang Rupiah Cepat gitu. Oke guys, jadi berikut ya kita udah dengar selama beberapa menit ini tentang sharing gimana sih Rupiah Cepat. Yang pertama dari Rupiah Cepat itu apa, terus peer-to-peer lending itu apa, terus juga apa sih kontribusi dari fintech atau peer-to-peer lending ataupun Rupiah Cepat sendiri kepada UMKM yang ada di Indonesia. Misalnya seperti 2019 lalu, terus juga apa program Rupiah Cepat ke depannya yang akan dilakukan. Misalnya seperti acara RC Planner yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Gilang gitu. Tapi sih sebenarnya aku pengen tahu lebih lanjut sih Pak Gilang. Boleh nggak sebelum kita tutup nih share dulu gimana apa sih RC Planner itu Pak? Oke, jadi Kak Rizky, RC Planner itu sedikit bocoran nih. Itu adalah suatu wadah kompetisi UMKM di mana nanti pemenangnya akan kita kasih modal usaha untuk membantu mereka menjalankan usahanya gitu. Jadi dengan total hadiahnya itu ratusan juta plus door prize. Plus door prize. Ratusan juta ada door prize. Ada door prize-nya juga. Nah, untuk teman-teman yang punya usaha atau yang teman-teman yang punya usaha bisa di-sounding dan lihat di official_Rupiah Cepat Instagram. Oke. Ya gitu guys, sedikit bocoran tentang RC Planner dari Pak Gilang. Nah jadi kalau misalnya kalian ada yang punya bisnis yang sudah established, bisa banget nih nanti kalian join di acara RC Planner ini dan menangkan hadiah hingga ratusan juta rupiah. Oke, thank you banget Bu Yolanda sama Pak Gilang sudah memberikan banyak hal hari ini. Thank you juga guys sudah nonton di podcast Rupiah Cepat. Oke, kalau gitu kita ketemu guys di podcast Rupiah Cepat episode berikutnya. Thank you.